Santapan Harian Rabu 25 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan itu nyata di dalam firman-Mu. Di saat ini ya Allah, kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu serta isi pesan-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu itu. Dalam terang firman-Mu ya Kristus Yesus, kami bersembah. Amin. Ibrani 11 ayat 23-31. Karena iman setelah lahir Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Sahabat Santapan Harian, membaca sejarah para pelaku iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga 31, kita membaca teladan iman mereka kepada Allah yang hidup dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Penulis kitab Ibrani memaparkan bahwa beberapa tokoh iman menunjukkan keberanian iman dan kesetiaan kepada Allah. Mereka mengambil tindakan berani dan penuh kepercayaan karena iman mereka kepada Allah meskipun menghadapi resiko dan tantangan besar. Sebagai orang Israel, orang tua Musa memilih menyembunyikan dia pada saat ada perintah dari Raja Mesir untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Israel. Teladan iman ini kemudian membuat Musa berani meninggalkan istana Fir'aun dan memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara di Mesir. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau dan meruntuhkan tembok kota Yeriko selama mengelilinginya selama 7 hari. Rahab, seorang pelacur yang diluputkan dari peristiwa runtuhnya tembok Yeriko, menyatakan iman yang disandarkan pada Allah yang hidup. Semua teladan iman ini mengajarkan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah akan memberikan identitas baru bagi setiap orang yang menerima iman darinya. Yohanes menuturkan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula
oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-12 hingga yang ke-13. Iman yang memberi identitas sebagai umat Allah ini akan memberikan kekuatan kepada para pelakunya untuk berani mengambil keputusan sulit yang tidak jarang harus melawan arus dunia. Maka, iman yang sejati tidak hanya berbicara tentang keyakinan dari dalam, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menghadirkan keyakinan tersebut. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat identitas baru yang memberi kekuatan untuk mengikuti teladannya dan keberanian berdiri teguh dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk berdiri teguh dan anugerahkanlah kami iman yang kami perlukan untuk tetap bertahan. Di dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin.